Takutnya begini, karena mereka pengajarannya tidak sesuai biblika, akhirnya mereka cuma fokus di dalam perpuluhan, misalnya 1 KK 10%. Akhirnya berfokus begini, akhirnya pendeta dengan pendeta saling merebut domba. Benar. Lebih banyak lebih bagus. Ini fakta yang terjadi, Pak Mas. Iya. Memang di internal Pak Mazmur tidak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Namun Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan loading dan seru ini kamu muslimin ya. Karena apa? Karena dari pihak Kristen yang pada akhirnya mereka baku hantam sendiri. Lucu ini. Jadi awalnya Islam dan Kristen berdebat. Lama-lama sama loading diadu lah sesama Kristen. Jadi mereka yang baku hantam sesama mereka ya. Yang dimana mereka selisih paham tentang bagaimana Yesus itu Tuhan atau bukan. Baik, kamu sih demikian video. Ibrani, Aram, Yunani, Ibrani, Aram, Yunani, ya. Iya, begitu. Roh Kudus itu nama lain daripada Jibril kalau di Islam. Makanya Roh Kudus itu dari Islam. Ya syukurlah satu pendapat. Kalau enggak tadi memalukan. Soalnya tadi kan Nandar lagi debat offline sama si Rudi. Tadi saya dibilang Roh Kudus dia bilang gitu, persis yang dibilang Pak Loding, yaitu iya, karena Jibril, Islam itu satu gitu. Pak. Islam kalau berbicara itu tidak keluar dari konteks Al-Quran, jadi tetap sama. Anda mau tanya di mana saja itu sama. Roh Kudus itu kalau Anda ya. Maksud saya syukur jawabannya sama, tapi kalau yang lain menghina-hina Roh Kudus, enggak ada Roh Kudus katanya. Roh Kudus katanya. Ya itu Iya. saya bilang. Kalau saya memang betul, memang kalau kita mau kaji di Kristen memang tidak ada Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus. Coba bahasa Yunani Roh Kudus itu apa? Akar kata dari bahasa Yunani itu roh di situ ya itu apa? udah clear. Kita berbicara di satu bahasa tadi, clear, tentu kan? berarti ada gitu kan. Iya, cuma saya tadi kan bilang kan waktu debat saya tonton sampai habis sama Rudi Yohanes tuh, dia menyebut Roh Kudus, maksud dia waktu Nah, sekarang Nabi Muhammad saya minta pendapat karena Anda ini kan mungkin seumuran dengan bapak saya. Jadi ketika saya ngomong sama Anda itu berasa saya ngomong sama bapak saya kan. Saya mau minta nasihat dari Anda saja kan. Bagaimana tanggapan Anda ketika kita menghadapi polemik yang terjadi antara pastor dengan Romo saling berdebat, apologet Islam sama apologet Kristen dengan Kristen saling bertengkar. Bagaimana tanggapan Anda? Kita hadapin. Karena Anda lebih tua, maka saya minta pendapat dari Anda, silakan. Ada dua hal yang paling mendasar, tapi banyak aspeknya. Yang pertama, mereka melayani jadi apologet bukan niat yang tulus membela iman. Ada di balik itu, gitu. Termasuk juga, enggak. Ini termasuk juga ke para apologet semua. Di Muslim juga pasti ada kayak gitu. Oh, sorry, mohon maaf. Kalau di Muslim, kalau Anda mengatakan bahwa Muslim itu saya harus bela, karena kenapa? Karena kita di dalam Al-Quran itu dikatakan infiru kifafa wasikola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'alamun. Kan? Keluarlah, berdawalah kamu dalam keadaan ringan maupun berat, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan susah maupun senang. Bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dengan diri, harta dan waktu di jalan Allah. Begitu. Jadi kita pakai diri kita, karena Islam itu kami diajarkan kalau kita tidak menggunakan diri kita untuk agama, maka diri kita akan habis sia-sia, tetapi bukan untuk agama. Kalau kita tidak gunakan waktu kita untuk agama, maka waktu kita akan habis sia-sia, tetapi bukan untuk agama. Kalau kita tidak gunakan harta kita untuk agama, maka harta kita akan habis sia-sia, tetapi bukan untuk agama. Tetapi kalau kita melihat apologet Kristen yang seperti Bapak sendiri memberitahukan tadi, mereka lebih mendepankan itu brimo. Benar tidak? Jujur.
Ya katakannya. Tidak Ntar katakan dulu, tidak. Selebihnya saya belum silakan. selesai ya. Saya Oh, tadi belum maksud selesai. saya, Silakan ya. kalau Silakan. apa yang kata loading tadi, ajaran Islam pengajaran gini, semua juga yang diajarkan, tapi kan banyak yang melanggar. Kita berbicara kan tentang khusus di apologet, bukan secara umum. Nah, itulah yang terjadi satu, masalah apologet itu. Yang kedua, ya masalah denom. Kan bisa juga kayak yang diundang sama Pak Loading tadi, yang tadi tak apa yang saya tonton ya, banyak Kristen gitu loh, ada Karina, ada siapa itu banyak banget, ada dokter itu, Ada Darni, ada Darni, Ada- ada Pak ah, iya. Pendeta, apa Nah, dokter, kalau ada Karyana, gitu. Nah, kalau gitu bukan masalah keributan begitu, bukan masalah cuan. Itu tentu masalah denom. Ya tentu kan beda dong. Kita aja gini loh. Kalau saya sebagai Kristen Protestan yang Tritunggal, yang HKBP, saya juga melayani loh. Lihat aja di profil saya itu kan ada jubah itu bukan main-main. mahal harganya kalau kita. Iya, saya pendatang, tahu ya. Anda seorang pendeta, saya tahu Anda seorang pendeta, saya tahu. Nah, jadi gini, bukan pendeta Pak Loding, Pinatua. Oh, salah lagi. Jadi, Penatua. Nah, Iya. oh berarti ini pertemuan yang luar biasa ya, pertemuan antara penatua dengan penamuda. Kan? Nah, kita sharing-sharing. Kita sharing-sharing, kita sharing-sharing. nah, iya. Hmm. Kalau masalah itu hanya beda denom. Makanya tujuannya itu belum dewasa imannya. Jangankan sesama Kristen, Betul. mereka kan masih sama-sama pengikut Yesus, hanya beda denom. Kalau ribut, ya kemana? Ngapain kita mengajar selalu membilang kita pengikut Yesus, Kristen itu adalah pengikut Yesus kalau masih kelas di sana. Saya kalau buka loh Pak Loding ya. Betul. Saya kalau mau buka, mungkin Ya. saya mau buka room, kayaknya nggak begitu lama. Cepat banyak pendukung. Tapi saya belum pernah sama sekali live. Kalau masalah isi Alkitab. Secara Alkitab. Kenapa tidak live Pak Pendeta? Bukankah di dalam begini Pak Penatua, bukankah di dalam bukankah di dalam Bible itu beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk? Sabar, kita sambut dulu. Raja Padoha, Raja Pado. Ya, malam Bang. Iya, malam Pak Raja. Pak Raja buka kamera Pak Raja. Ini Pak Raja juga kawan baik saya loh, Pak Penatua. Beliau juga bagus orangnya, diskusi juga bagus, sopan santun, begitu Pak. Ya. Tuh kan? Pak Raja Pado nih. Silakan Pak Raja. Pak Raja, iya, kenalan dulu sama ini, saya punya kawan saya, beliau adalah penatua di Ya, aku kekristenan. mantan Ustadz. Penatua. Oh, salah puji saya. Mantan Ustadz. Sejak kapan jadi mantan itu? 1 tahun lalu, 2 tahun lalu atau? 5 tahun aku Ustadz. Oh, 5 tahun Anda Ustadz, baik. Tolong, oke 5 tahun Anda Ustadz ya. Tolong Anda Tolong Anda sambungkan ayat ini. Mantan. Sabar. Iya, sabar. Tolong Anda sambungkan ayat ini. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Lanjut. Nggak tahu aku itu. Pi. Itu tidak boleh kasih penipu ruang. Kan? Mantan Ustadz, tiba-tiba ketika saya naik di Komal Pak Mazmur, terus saya langsung bilang, saya mantan pendeta. Tiba-tiba disuruh baca doa Bapak kami, saya tidak tahu. Pak Mazmur marah atau tidak? Ya, saya bilang penipu. Sudah berarti penipu. Yang saya sakit hati tadi Pak, bukan masalah dia menipu, saya salah puji. Berapa kali saya salah puji sama Oten ini? Padahal itu cuma doa kunut. Aduh, doa kunut saja tidak bisa. Baru bilang Ustadz 5 tahun. La ilaha illallah. Ya Allah. Padahal saya Islam saja saya tahu doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah seperti yang engkau kehendaki, dan berilah kami makanan secukupnya. Amin. Amin. Ya itulah. Doa Bapak kami itu luar biasa Pak Loding. Dia ajaran Tuhan Yesus berdoa itu, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Tapi berarti jika Yesus ditanya mengajarkan manusia itu ya? sekarang, tapi kan Iya, berarti betul, hidup betul. sederhana. Jikalau ditanya ke manusia itu rata-rata
apakah berkat yang kamu terima kurang, cukup apa berlebihan, selalu bilang cukup padahal atau kurang, nggak pernah padahal Betul, berlebihan udah. betul. Kan makanan secukupnya, Betul, tapi kita Pak. udah dikasih kendaraan, rumah, apa anak Iya, semua. Jadi makanya betul. saya simple. Jadi saya mentelaah perkataan Yesus itu nggak banyak-banyak. Ini- Padu dua Bapak kami aja udah Jadi luar begini biasa. teman-temannya. Jadi begini teman-temannya. Orang-orang yang penatua itu mereka lebih apa? Bukan memuji ya. Saya tidak suka memuji orang. Orang-orang yang penatua itu mereka lebih sederhana daripada pendeta-pendeta dan pastor. Tanya sama pemazmur ini. Gitu. Karena kebanyakan oknum-oknum pendeta itu pelayanan itu cuma fokus kepada perpuluhan saja. Ini kita tidak bisa pungkiri dan itu sudah umum, rahasia umum, bukan rahasia khusus lagi. Karena mereka merujuk kepada Mailaki 3 nomor 10. Benar tidak Pak Pendeta? Bawalah seluruh persembahan, persepuluhan, perbendarahan ke rumah Tuhan. Ujilah aku dan akan kubuka tingkat-tingkat berkat-Mu. Itu jelas. Tapi kalau penatua seperti ini, mereka hidup sederhana. Bahkan jubah kebesaran mereka itu ketika mereka mau pelayanan, mereka buat sendiri. Tanya sama mereka ini. Justru mereka seperti ini yang harus kita karantina apa? Peliharakan. Saya apa sama kekristenan ini? Lebih baik orang-orang seperti penatua ini yang kalian dilestarikan begitu. Karena mereka jarang sekali merujuk kepada perpuluhan, jarang. Bahkan mereka kalau pergi pelayanan itu ada yang naik sepeda, naik motor, ada yang sampai jalan kaki. Beda sama pendeta-pendeta sekarang itu Fortuner. Benar tidak? Kalau salah bilang salah, Pak. Jangan Ya, benarkan saya saya kan- kalau saya salah. Kalau kita bercerita sesuatu kan tentu kita awali dari diri kita. Tentu kita ya Betul kalau sekali. kayak kita kan penatua yang benar itu, tentu kita siap jadi penatua, tersita waktu, tersita materi semampu kita. Jadi kita ya berbuat, berkorban selalu gitu loh. Terlebih di waktu dalam pelayanan. Iya. Jadi Nah, itulah. materi Itu juga betul sekali. itu nggak bisa dipungkiri. Yang jelas materi sama waktu kita berkorban itu udah pasti. Udah pasti, yang pasti kalau ketika ada berkat-berkat itu kan kita ini kan tidak mudah menerima, tidak mudah menolak. Dalam arti apa? Dikasih ambil, tidak dikasih jangan minta. Amin. Enggak, kalau kami enggak, kalau Oh, penatua. salah. Kalau- Mesti kalau minta. enggak, maksud saya kalau istilahnya kami ya kalau pendeta itu memang kan itu kan pekerjaannya kayak di kami lah, umat Kristen Protestan itu HKBP. Jadi kami itu tentu ya makannya dari jemaat kan gitu, difasilitasi semua. Memang dia hanya berkhotbah. Kalau kami penatua kan masih bisa bekerja, bukan istilahnya full timer terus langsung gitu Betul, loh. sepakat saya. Memang ini pemazmur yang saya kenal ini begini. Ya, jadi kalau pendeta-pendeta itu memang makan dari jemaat. Benar kan penatua kan? Ya memang ya, terus apa yang mau dimakan? Kalau enggak kita Nah, itu. dari persembahan dari Beda apa? sama penatua begini. Padahal kalau kita mau lihat pelayanan teman-teman, penatua ini lebih maksudnya lebih apa ya? Kalau bilang itu lebih senior lah. Karena penatua itu kalau kita di Islam, kalau bisa dibilang bahasa umum itu sesepuh begitu. Sesepuh. Begitu. Mereka yang mungkin mendapat penglihatan itu khusus lah begitu. Kurang lebih seperti itu yang saya paham dari penatua itu. Jadi mereka itu memang dari cara bahasa mereka itu sudah terlihat karakter mereka ajaran kasih begitu teman-teman. Beda sama lain. Begitu. Penatua ini luar biasa nih. Nah kalau Pak Ruben ini saya rasa pena apa nih? Pena berani apa? Pena bagaimana Pak Ruben ini? Tapi dia biasa loh. Ini kawan saya semua berkumpul malam ini loh. Ya selamat malam Pak Pendeta Ruben. Selamat malam, selamat malam. Iya. Siap. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta Ruben tadi di penjelasan oleh Pak Penatua ini luar biasa. Beliau ini katanya penatua atau apa dengan pelayanan Yesus, Tuhan, Allah Bapa, Tuhan. Pokoknya beliau pelayanan sesuai yang pokoknya yang saya bilang itu luar biasa yang bagaimana ya? Yang dengan ajaran penuh kasih itu. Tapi bagaimana tanggapan Pak Pendeta kalau beliau ini Kristen sejati? Begitu, tidak pakai denom-denom beliau ini. Makanya tadi Pak Mazmur sempat singgung denom kan? Mungkin beliau lebih kapasitas berbicara daripada saya. Silakan Pak Ruben, waktu dan Terima tempat kasih. dipersediakan. Ya, shalom. Dan itu kalau masalah persembahan, ya itu tidak
Jadi seorang hamba Tuhan itu bukan makan dari jemaat. Nah, itu konsep yang keliru, ya. Jadi banyak sekarang itu jadi dipersenjatain oleh itu. Jadi kita makan bukan dari persembahan, ya. Mohon maaf, saya sebagai hamba Tuhan dulu, ya. Jangan mengutamakan dari, karena apa? Kita juga bisa bekerja, ya. Sekalipun kita sebagai hamba Tuhan masih bisa bekerja, saudaraku, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, tapi ya itu yang jadi banyak sekarang hamba Tuhan jadi memanfaatkan itu. Contoh nggak usah jauh-jauh, Pastor Loding. Seperti perpuluhan itu kan sebenarnya buat untuk bersama. Makanya dalam Maleakhi 3 dikatakan itu buat bersama, termasuk juga jemaat. Tapi lihat hari-hari ini dimakan sendiri oleh apa? Hamba Tuhan. Jadi disalahgunakan, ya. Jadi itu adalah untuk mempersediakan makanan di rumah Tuhan. Nah, maksudnya di sana apa? Jadi dari kita untuk kita, bukan untuk seorang hamba Tuhan saja, ya. Jadi disalahgunakan oleh hamba Tuhan. Perpuluhan ini tadi. Sebenarnya contohnya kayak ada jemaah yang sakit, ada dari perpuluhan diambil, ada yang tembus dari perpuluhan diambil, ada yang kurang misalnya dalam pelayanan dari perpuluhan diambil, bukan untuk pribadi daripada hamba Tuhan. Nah, ini yang banyak sekarang konsepnya menjadi salah gunakan, ya. Jadi perpuluhan itu jadi beda dengan yang namanya persembahan pribadi. Ada itu kan, makanya ada persembahan perpuluhan, ada persembahan pribadi. Jadi ini buat hamba Tuhan, dan itu juga tidak boleh dipaksa, ya, tidak boleh memaksa, dengan sukarela yang namanya persembahan, karena hamba Tuhan juga kan butuh. Jadi untuk apa? Karena pekerjaannya dari sana, beda dengan yang namanya ultimate Amerika ini begitu. Jadi full dari sana pekerjaannya, memang harus menerima, tapi yang namanya hamba Tuhan bisa bekerja kok di luar itu. Jadi kita itu berarti saya bisa paham Pak Ruben. Memang berpuluhan itu memang harus, tetapi itu dari kami untuk kami begitu. benar. Biar kalau ada masyarakat yang susah, ibaratnya kalau kita dalam satu komunitas itu ada uang kas begitu, ya. Iya, kalau organisasi lah ceritanya begitu. Organisasi begitu. Iya. Tapi pendapat Pak Mazmur tadi, bagaimana pendapat Pak Mazmur tadi? Apakah yang mengatakan bahwa pendeta makan dari perpuluhan itu bagaimana? Biar kita dapat poinnya di sini, karena saya catat, saya dari tadi saya catat. Saya itu selalu Tergantung. catatkan Saya ini bilang kan. kan berbagai denom. Kalau kami nggak ditamakan, nggak ada perpuluhan, HKBP itu nggak terlalu dianukan, memberi ya syukur gitu. Kita dari persembahan sama ucapan syukur dikumpulin. Ya mungkin Pak Robin hafal lah itu, dia juga per dede. Teman saya penditua ada per dede. Jadi udah hafal, nggak usah dibahas ke sana. Kalau di HKBP nggak terlalu kan, dan jarang itu di warta jemaat itu perpuluhan dari sianu perpuluhan. Cuma kita berbagai bikin cara cari duit, memang ya duitnya dari jemaat-jemaat itu juga. Oh, dari jemaat. Iya. Ya terus dari mana, makan apa? Oh, Makan itu, apa? Pak. Pendetanya sama bayar lampu listriknya aja sampai 3 juta, 4 juta per bulan. Oh, itu Pak. Gimana tanggapan Pak Jadi Ruben? itulah Kalau maksudnya kegunaan kita dari- begini Pak, bukan kita mau sembunyi-sembunyi, tidak. Ini masalah kebenaran. Kalau kita menyembunyikan kebenaran, berarti kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan nanti. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Benar. Selebihnya dari si jahat. Agar orang-orang lain itu jangan mengikuti Pak. Begitu. Jadi Silakan, Pak Loding, saya nggak mau, makanya saya bilang tadi keributan-keributan itu nggak saling menghargai, baik Islam sama Kristen, baik sesama Kristen beda denom. Saya kan yang saya ceritakan yang di rumah saya sendiri, di gereja saya sendiri. Sebenarnya kalau beda denom itu tergantung kita Pak. Jangankan beda denom, saya sama Anda sama Pak Ruben beda Tuhan, kita aman-aman kok di sini. Udah, beda kan Tuhan tadi. kita, bukan beda denom, tapi Kan kita itu. tergantung diri. Ya saya selalu ingat kata-kata Pak Ruben itu, yang itu kita kembali kontrol kepada diri kita sendiri. Kita hanya dengar kepada Sang Maha Pencipta yang bisa mengatur kepada kita. Itu saya sangat pegang. Nah, yang saya dapat dari Pak Mazmur ini luar biasa. Pak Mazmur itu bisa mengendalikan sesuatu, ya. Tapi kebanyakan ini, mohon maaf Pak ya, kita buka-bukaan saya. Terkadang Pak Mazmur itu tidak bisa jujur dalam satu perkara begitu. Karena Pak Mazmur tidak mau jujur itu karena punya alasan agar tidak terjadi pertengkaran satu sama lain. Benar kan? Pak Coba, Mazmur bilang, yang sudah,
yang nggak jujurnya Oh, di salah mana? juga. Coba Bukan yang nggak seperti tadi jujurnya. Pak Masmur bilang pendeta makan dari perpuluhan begitu, itu ndak usah di apalah begitu. Kasihan yang lain kan, yang mereka mau belajar agar mereka tidak ikut ke sana begitu. Yang Iya. makan dari perpuluhan tadi itu yang saya bingung. Silakan Pak Masmur, silakan. Yang saya ceritakan di dapur di rumah saya sendiri, di kami HKBP. Oh. Ini kan juga si Robin ini orang Medan ini, Pak Dede. Saya bilang tadi ada juga teman penatua di gereja kita, tapi kita HKBP nggak pernah nongol perpuluhan dari si A, perpuluhan dari si B. Itu 1-2 karena memang dia mengikuti waktu itu di Alkitab kan ada itu, tapi khusus di Alkitab yang khusus Lewi gitu loh. Jadi kan semua nggak ada salah juga. Kalau saya memberi perpuluhan juga emang salah sepersekian dari pendapatan saya. Tapi kan di kita itu ya boleh dibilang ya jarang kayak kami di HKBP itu maksud saya. Denom kami Coba Pak, gitu Pak loh. Ruben meluruskan bagaimana pendapat biar kita kalau boleh kita harus satu hati, satu pikir, satu gerak. Silakan Pak Ruben. Pak Ruben kan lebih senior, beliau kan memang luar biasa. Silakan. Ya, jadi masalah perpuluhan ini tidak harus dipaksakan. Ya, Itu. Oh, jelas. tidak harus dipaksakan. Makanya banyak sekarang ini menjadi senjata daripada hamba-hamba Tuhan. Jadi kita secara jujur saja ya, saya dulu juga mengalami ini. Saya sebenarnya mempertuhankan materi itu dulu, ya. Tapi setelah saya mengerti, karena kita apa? Berdasarkan karena kita sebenarnya pekerjaan itu ada di balik daripada seorang hamba Tuhan itu ada. Seperti saya ini sekarang, ya, melayani masyarakat. Nah itu bisa jadi pekerjaan. Ya, kalau dikatakan kita makan dari jemaat itu keliru. Nah, ya bagi saya sebagai Kristen sejati itu keliru. Kita makan dari Bapa, dari Tuhan, cuman melalui setiap alat-alatnya, ya nggak pernah jemaat member kita makan, ya itu sangat konsep yang keliru. Nanti bahaya, nanti jadi ada seperti ini perkataan jemaat, kamu makan dari saya, sama seperti ini masyarakat Indonesia ini, kamu bukan saya gaji katanya kepada pemerintah kita, kepada pemimpin-pemimpin kita, nanti akan terjadi seperti itu. Sementara yang berikan dia makan bukanlah jemaat-jemaat, tetapi Bapa yang memberi dia makan, tapi melalui setiap alat-alatnya. Siapa alat-alatnya? Yaitulah jemaat-jemaat daripada. Jadi jemaat-jemaat itu Pastor Loding bukan jemaat daripada yang mengembalakannya. Nah, ini yang banyak sekarang seringkali diterima, dicuri kemuliaan yang Maha Kuasa itu. Jadi jemaat-jemaat ini semua adalah jemaat-jemaat Kristus. Tapi digembalakan oleh Bapak si Anu, digembalakan oleh Bapak si Anu. Tapi seringkali kita ambil. Ya maksud saya begini Pak Ruben. Ya, silakan. Maksud saya begini, izin saya potong sebentar ya, mohon maaf Pak Ruben ya, saya izin potong. Maksudnya itu masalah mau perpuluhan apa itu berapa persen itu sebenarnya urusan pribadi dapur masing-masing. Saya sepakat sama Pak Masmur tadi, tetapi yang penting ketika kalian sudah mengambil hal seperti itu, pengajaran yang kalian sampaikan ini yang harus tertulis. Iya, Sepakat tidak Pak Ruben? benar. Jangan sampai ketika kalian sudah mengambil perpuluhan itu, akhirnya kalian menyampaikan pengajaran yang tidak sesuai. Benar. Apakah Itu. ketika kita tahu hal seperti ini kita diam saja? Tidak boleh. Kan? Ya. Karena begini, Nabi kita mengajarkan, Nabi kami mengajarkan itu begini. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru bi'adihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Hendaklah kalian melihat kemungkaran di depan mata kalian. Apabila mampu cegah dengan tangan, maka cegahlah dengan tangan. Apabila tidak mampu cegah dengan tangan, maka cegahlah dengan lisan. Apabila tidak mampu cegah dengan lisan, maka bencilah dalam hati bahwa itu adalah kemungkaran. Nah, jadi masalah itu saya sepakat sama Pak Masmur tadi, itu urusan dapur masing-masing, kan? Mau berapa terserah. Tetapi pengajaran yang diberikan ini, Pak, apakah pengajaran yang diberikan oleh bapak-bapak yang bapak-bapak pendeta yang menikmati perpuluhan dari jemaat ini benar tidak? Sesuai tidak? Kalau saya mengatakan bahwa ini sesuai, berarti Kristen tidak akan terjadi terpecah belah. Begitu. Iya, benar. Kitab yang satu, Tuhan yang satu, agama yang satu. Kok kenapa berbeda seperti itu? Contohnya simpel Pak ya. Kalian menjaga agar domba-domba kalian jangan keluar.
Kalian selalu memberitakan Injil agar kalian dengan metode agar jiwa-jiwa diselamatkan. Datanglah saya sama Papi Gembala. Kan? Papi Gembala, kita berdua masuk Kristen, Papi Gembala masuk Katolik, saya ikut Pak Mazmur Protestan. Ketika saya sama Papi Gembala bertemu satu komal, hanya kita berdua berkelahi. Karena beda paham, beda pengajaran. Kan? Padahal kami di Islam biasa saja. Kalau di Islam itu kami bukan orang Ternate, kami bukan orang Gorontalo, kami bukan orang Makassar, kami bukan orang Jakarta, kami bukan orang Jerman, bukan orang Papua, bukan orang Amerika, tetapi kami umat baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna wal mu'minuna ikhwah. Kita sesama Muslim adalah saudara. Muslim ibaratnya satu tubuh. Jika satu merasa sakit, maka semuanya sakit. Makanya kami diperintahkan itu, Nabi kami mengatakan, yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu harus berjamaah. Begitu. Nah, sekarang ketika kita kembali, kalian sudah menikmati hasil dari orang kerja, susah payah, bla bla bla. Setiap minggu ada kolekte, datang kasih perpuluhan, Pak. Tetapi ketika pengajaran tidak sesuai di dalam kitab suci, bagaimana pendapat Anda itu? Tolong Pak Ruben luruskan kalau saya salah ya. Di sini kita tukar pendapat saja. Silakan. Pak Mazmur juga kalau mau masuk silakan. Inilah semua. Bagaimana Pak Loding, pengajaran pendeta salah? Oh itu nanti Pak Ruben yang luruskan itu. Ya, Pak Ruben yang punya kapasitas di situ karena beliau ini pendeta senior yang lepaskan jabatan semua itu hanya untuk kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Silakan tanya sama beliau. Ya, Silakan Pak Ruben. Berikan edukasi. Silakan Pak Ruben. Oh ya, jadi makanya masalah perpuluhan itu sebenarnya disalahgunakan, Pastor Rodi. Jadi sebenarnya kalau kita seperti yang dikatakan oleh Pastor Rodi tadi, pengajaran yang satu, kita tidak akan bercerai-berai. Karena di dalam pengajaran tidak benar inilah makanya kita cerai-berai. Karena mengajarkan supaya apa? Supaya ada persediaan makan. Ini masalah perpuluhan dulu lah ya. Banyak di sini menjadi terpecah belah. Karena apa? Karena perpuluhan ini. Sebenarnya perpuluhan ini harus memiliki 3 saksi. Yang pertama adalah Maha Pencipta. Ya, yang kedua adalah hamba Tuhan. Yang ketiga adalah jemaat. Tapi sekarang itu tidak pernah terjadi. Karena apa? Nah, yang namanya perpuluhan adalah perbendaharaan yang Maha Pencipta. Ya. Dalam arti kata secara dunia. Tapi ini banyak disalahgunakan sekarang menjadi milik pribadi daripada hamba Tuhan itu. Sementara jemaatnya kekurangan apapun dilupakan. Ya, contoh ketika ada yang namanya sakit jemaatnya, dari mana diambil? Dari perbendaharaan ini. Kan dikatakan dalam Maliaki 3 ayat 10 itu. Ini adalah mempersiapkan makanan di rumah Tuhan. Jadi ini maksudnya perbendaharaan di rumah Tuhan. Jadi ketika ada apa-apa, diambillah dari kas ini. Dari kas apa yang namanya perpuluhan ini. Sama seperti dalam organisasi. Dari kita untuk kita. Iya, betul. Bukan untuk pribadi. Kan ada yang namanya untuk pribadi, kan ada. Yang namanya persembahan pribadi. Iya, betul. Begitu. Cuma sekarang banyak disalahgunakan oleh hamba Tuhan. Termasuk salah gunakan, betul Pak. Ya. Iya. Karena itu bahasanya itu kan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, kan bukan rumah pribadi. Bukan. Terkadang kan langsung ke rumah pribadi. Ya, itu yang menjadi salah. Makanya di sanalah terjadi pecah belah. Banyaklah yang memprotes. Ya, yang sebenarnya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan seperti ini. Kenapa dilakukan oleh hamba Tuhan seperti ini? Nah, terjadilah pemecahan. Terjadilah bermacam denom. Di sinilah terjadi pertengkaran. Tapi kalau kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, kalau itu kita berbagi satu tubuh dalam Kristus seperti yang dikatakan oleh Pastor Luling tadi, satu tubuh ya dalam pengajaran, nah kita tidak akan berpecah belah. Karena dimulai dari yang menyampaikan itu sebenarnya ini menjadi terpecah belah antara jemaat dengan yang mengembalakan. Ya, makanya kamu menyampaikan firman Tuhan gak sesuai dengan apa yang tercantum. Nah begitu. Makanya sementara firman Tuhan dikatakan jangan kau tambahi, jangan kau kurangin. Nah seperti itu dilakukan oleh hamba Tuhan, itu kan sudah menambahi ataupun mengurangi. Tidak ada yang seperti itu.
ajaran itu kan persiapan. Jadi untuk semua Siap, Pak. dalam lingkungan itu, termasuk jemaat, termasuk pelayannya, termasuk pekerjanya, termasuk juga hamba Tuhannya. Aturannya sebenarnya seperti itu, ajaran ini benar. Jadi lihat sekarang Siap, Pak. dikonsumsi Ya, kita sambut sendiri. Nah, makanya terjadilah kita sambut pengajaran dulu. tidak benar di sana. Karena apa? Dikonsumsi. Betul, Pak. Aturannya dikonsumsi bersama, ini ujung-ujungnya dikonsumsi sendiri. Makanya terjadilah kesalahan Ya, di betul sana, begitu. Kesalahan, betul. Ya, kita sambut dulu, ada tamu. Pak Sudi, Pak Sedi. Halo, Assalamualaikum. Pak Sedi. Oh, mungkin terpencet sekarang. Nah, ini berarti saya lihat ini Pak Ruben ini memang perjuangannya luar biasa, sampai pernah difitnah Muslim yang menyamar ya. Tapi tetap tahan banting, konsisten ya. Terkadang ada juga berselisih paham sama orang-orang Islam, tapi luar biasa ya keteguhan Pak Ruben itu. Bagaimana ya, nanti kalau kita bicara lebih nanti dibilang puji kan tidak enak juga kan. Tapi kenyataan memang begitu. Mau gimana lagi, yang kita lihat kan begitu. Silakan mungkin jemaat-jemaat yang naik yang mau berdiskusi atau mau bertukar pendapat dengan Pak Ruben Pardede dengan saya, boleh, silakan kita sama-sama sampai. Maksud saya begini tadi Pak Ruben, kalian mau ambil itu mau apa terserah, yang penting pengajarannya ini sesuai. Benar Pastor Rodi. Bahaya itu yang tidak sesuai kan, 2 kali lipat, masa dosa mau jadi double garden lagi? Iya. Dosa double kan? Dosa sudah ambil perpuluhan makan pribadi, baru pengajarannya itu tidak sesuai biblika kan, bahaya itu. Makanya atau bagaimana tanggapan Pak Ruben itu? Makanya pengajaran daripada Kristen itu diajarkan seperti ini. Katakan iya jika iya. Katakan tidak jika tidak. Selebihnya dari si jahat. Cuma Dari ini yang si lebih jahat. banyak. Ini yang lebih banyak di dalam kekristenan. Selebihnya dari si jahat. Bikin aturan sendiri. Dia tidak berkiblat kepada aturan firman Tuhan. Seperti itu contohnya, kalau saya jauh-jauh lah Pastor Lodi. Sementara seperti dalam Bilangan 23 dikatakan, diajarkan supaya dalam konsep ketuhanan itu adalah bahwa Tuhan bukanlah manusia, tapi tetap kekeh. Saudara-saudaraku, bahwa Tuhan itu adalah manusia, maka akan tetap mempertuhankan manusia sampai langit dan bumi ini lenyap. Dan apapun yang kita bagi kepada mereka, ya kebenaran tentang ketuhanan, mereka tidak akan terima. Sudah NKRI Pak Ustadz Loding. Jadi dia itu NKRI bagi kekristenan. Maka dikatakan di sana dalam firman Tuhan mengajarkan orang yang bebal, ditumbuk, dilesung, tidak akan pernah mau berubah. Lebih baik kita menghadapi orang jahat daripada orang bebal. Ya. Ya, itu jelas. Lebih baik kita menghadapi orang jahat daripada satu orang bebal. Lebih baik kita menghadapi 1000 orang jahat daripada menghadapi satu orang yang bebal. Begitu Pastor Loding. Jadi ini yang kebanyakan di dalam mengimani suatu kebenaran firman Tuhan atau kebenaran yang Maha Kuasa itu. Kita nggak perlu. Makanya kenapa saya katakan kita harusnya berterima kasih kepada saudara-saudara kita Muslim. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan tanpa dipungut biaya. Apakah pernah saudara-saudara kita berikan aku persembahan? Tidak. Justru mereka ini luar biasa saudara. Ya. Kalau kita pergi ke gereja, karena kan banyak begini Pastor Loding. Banyak sekarang orang nggak mau pergi ke gereja karena nggak punya persembahan, nggak punya Iya, perpuluhan. betul, banyak yang terjadi itu, banyak yang terjadi. Jadi kita takut. Jadi takut datang kepada Tuhan. Sementara Yesus tidak pernah ajarkan itu. Marilah kepadaku yang berbeban berat, ya, yang lesu, yang lemah, kan itu. Mari, nggak pernah Iya, dikatakan. bahkan Pak Ruben, izin sedikit, bahkan ketika orang di Matius 19 nomor 16, 17, 18 itu kan Yesus mengatakan kepada orang kaya itu kan, jual semua kan, kalau kamu mau ikut saya kan, Iya. jual semua kan, sekarang ambil semua. Ini berbeda. Mungkin Pak Masmur tadi karena ngelek, mungkin Pak Masmur mau tanggapi, silakan. Masalah tadi itu boleh diambil perpuluhan, tetapi Udah. pengajaran itu Tadi sesuai. lupa, tadi saya lagi bicara itu terlempar. Jadi
Iya, Anda bicara tadi Anda apa? Signal hilang. Iya, Coba jadi Anda ulangkan biar kita dengar coba. tadi Silakan, tentang apa sih yang saya bicarain? Soalnya tadi terlempar. Pak. Oh, cepat sekali lupa, Anda bisa pegang uang arisan. Gini Pak maksud. Sambil bercanda kita kan enak kan? Bagus Maksudnya lah. tadi begini. Ya, boleh kalian makan uang perpuluhan, boleh kalian ambil, tidak masalah. Tetapi pengajaran itu sesuai dengan Biblika, sesuai yang tertulis di Biblika. Jangan sampai pengajarannya ini berbelok kiri, berbelok kanan. Oh, Akhirnya jemaat dengan jemaat ini jangankan beda gereja, beda pendeta saja nanti saling lebih baik kamu ikut pendeta saya, lebih baik kamu ikut pendeta saya. Ini fakta yang terjadi. kembali kan. Ini bukan rahasia khusus, rahasia umum. Makanya kita orang di luar Kristen pun tahu kan, karena sudah menjadi rahasia umum. Silakan tanggapi Pak, silakan Pak. Iya, tadi kan saya jawab gini, yang saya bicarakan kita awali dari dapur kita dulu sendiri. Jikalau di pendeta kita, umumnya HKBP karena banyaknya orang Batak itu kritis. Sedikit aja seorang pendeta berbicara nggak sesuai dengan Alkitab, nggak sesuai dengan perikop yang dibaca, dikotbahkan, orang Batak itu kritis loh. Sedikit aja. Apalagi kita kalau istilahnya kebaktian gitu, lingkungan itu tanya jawabnya ada, kritis rata-rata jemaat Pak Loding. Kalau di saya, makanya yang saya bicarakan khusus di dapur saya, denom saya HKBP. Itu kan Huria Kristen Batak Protestan. Sedikit aja kepeleset pendeta, ya habis. Dianu terus, dikejar, ditanya gitu loh. Jadi maksud saya, Bukan pengajarannya ini Pak, pengajarannya ini. Itu kan kita tadi saya sudah tadi sampaikan di kan luar dulu, Pak konteks Loding, itulah. biar jelas, biar saya Oh, dapat iya, iya, iya. nanya. Tadi kan Pak Loding Oke, silakan. ngomong, jikalau seorang pendeta mengajarkan nggak sesuai Alkitabiah, ya tentu pendeta di kita nggak mungkin sampai bisa lolos kayak gitu, kritis, apalagi khususnya orang Batak itu kritis berpikir gitu. Itu tanggapan saya, nggak mungkin terjadi, nggak mungkin dia bisa di gereja saya. Contoh nih, di gereja saya walaupun 4 tahun masanya dia pendeta kita, setelah masuk ke kita kan berganti nih, setahun juga bisa keluar kan gitu. Kita jujur apa adanya, kalau nggak benar, kalau nggak sesuai itu loh, bisa keluar, nggak terima jemaatnya, kritis kalau kita Pak Loding. Nah, kalau yang lain saya nggak Tapi- mau berbicara. Iya, bukan, tapi pengajarannya itu sesuai dengan Biblika. Ya, Ya, misalnya pengajaran itu tetap kepada jemaat-jemaat itu bahwa apa ya, maksudnya bagaimana ya, saya mau bilang tapi agak-agak, tapi ini untuk catatan saya sih, untuk pribadi saya biar saya bisa mendapat ilmu, karena Yesus mengatakan bukan dia yang memilih aku tetapi aku yang memilih dia kan. Iya. Jadi niat saya di sini kan belajar, kan banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Nah, takutnya Nah. begini, contoh simpel saja ya. Contoh begini, Pak Mazmur pengajaran luar biasa, mantap dengan ajaran kasih. Nah, yang saya takutnya ketika pengajaran itu, pengajaran di dalam apa jemaat Pak Mazmur itu tidak sesuai dengan pemahaman-pemahaman yang memang tertulis di dalam Bible. Karena ketika saya dipertemukan oleh Tuhan Maha Pencipta dengan Pak Ruben ini, saya melihat Pak Ruben ini pemahamannya kok sesuai dengan Biblika begitu. Makanya jarang saya diskusi sama dia, enggak pernah begitu. Karena apalagi kita mau diskusi, dia mengatakan begini-begini, wong itu iman dia, kan? Yang anehnya ini, ketika seseorang itu mengimani ini, tetapi tidak sesuai dengan Bible yang dia pegang. Begitu Pak. contohnya, Contoh. berarti Pak Loding Contohnya begini. caranya jangan ke kita dong. Kalau saya kan saya bilang Iya, udah bukan kritis tadi. Iya, contohnya begini. Pak Mazmur selalu mengajarkan kepada jemaat itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, betul? Ya tentu kan kami sebagai KBP Tritunggal. Nah, tapi kan Kristen juga HKBP itu kan? Ya, Nah, Pak Ruben juga Kristen, tetapi pemahamannya berbeda. Satu kitab, satu agama, satu Tuhan, tetapi kenapa berbeda pemahaman? nah Begitu. itu yang Dan saya jawab ketika tadi. saya Sebenarnya sebagai udah orang yang kejawab menilai semua. ini, Heeh. Itu. tetapi saya sebagai orang menilai ini pemahaman Pak Ruben ini yang selaras dengan Biblika. Ya itulah. Itu bagaimana kalau namanya sahabat? menghargai kan gitu, nggak apa-apa kan gitu. Oh, coba kita tanya kepada Pak Ruben. Itu namanya menghargai atau kita harus luruskan Pak Ruben? Silakan. Waktu dan tempat dipersediakan. Silakan.
Jadi itu namanya bukan menghargai. Jadi kita jangan lebih takut kepada manusia. Ya. Ini yang banyak terjadi. Kita lebih menjaga perasaan manusia. Ini kekeliruan dalam konsep ketuhanan. Jadi jagalah yang Maha Pencipta. Ya, makanya kita harus taat kepada Maha Pencipta, jangan lebih taat kepada manusia. Betul. Contoh begini, tentang persembahan, ya, ada persembahan yang nggak boleh diberikan, ya, kepada hamba Tuhan. Apa itu? Tapi ini hamba Tuhan ini tahu, seperti saya pribadi tahu. Apa itu persembahan sundal? Itu tidak boleh. Makanya seperti apa lagi? Persembahan yang membungakan uang itu tidak boleh. Nah, banyak jemaat-jemaat daripada kami ini, apalagi kami orang Batak, yaitu kan menjalankan uang. Tapi ini harus diungkap. Tapi karena menjaga perasaan jemaat-jemaat, sehingga kami nggak ungkap ini. Nah, saya pribadi itu melakukan itu. Saya merasakan ternyata itu keliru. Ya, jadi saya akan melanggar firman Tuhan yang mengatakan firman Tuhan seperti ini. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Di sana saya sudah jelas berbohong. Ya, Udah bisa saya jawab? Udah bisa Ya, gantian? boleh. tunggu dulu saudaraku. Nah, Sebenarnya dulu. ini Pak Pardede mengucapkan itu gampang. Tapi yang jelas kalau kita manusia ini hanya berusaha. Tadi kan sampai menyinggung membungakan duit, dibikin persembahan yang korupsi, contohnya dapat dia korupsi atau apa berarti untuk persembahan. Bisa saja itu juga ke rumah ibadah dia korupsi atau dia menipu dikasih, kita nggak tahu. Tuhanlah yang menilai. Karena apa? Kalau kita bahas sampai mungkin laut itu aja jadi tintanya, jadi tinta menuliskan tentang keajaiban Tuhan ini nggak bakal cukup untuk menuliskan laut jadi tinta gitu loh. Jadi jangan kita terlalu tinggi pemikirannya, masuk kita membahas segala sesuatu. Masa kita sampai bahas misalkan profesi seseorang nggak diterima dari persembahan harus kita kritik, ya perang nanti. Saudaraku, aku nggak katakan tadi, tunggu dulu. Aku nggak katakan Tadi kan sampai ke membungakan duit. Tadi kan sampai ke ini. Kalau tidak diketahui, makanya firman Tuhan berkata, celakalah orang yang sudah mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Ya, terkecuali dia tidak mengetahui. Ini udah jemaahnya berkali-kali, bahkan sudah diketahui pekerjaannya. Harusnya diingatkan. Mohon maaf. Ya, kita bukan mengatakan paksa, kita ingatkan. Yang namanya, ya katakan iya jika iya. Persembahan dari yang membungakan uang tidak boleh. Di mana ayatnya? Ini perbantuan, ini ayatnya. Bukan saya yang mengatakan. Harusnya begitu, tapi ini enggak disembunyikan. Termasuk saya dulu, itu saya sembunyikan supaya apa? Jemaat-jemaat memberikan persembahan. Nanti kalau nggak ada persembahan, kalau nanti saya ungkap ini, maka jemaat-jemaat akan mundur, tidak akan datang. Apalagi kalangan dari orang Batak. Ya saya nggak apa-apa. Makanya firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku berada di sana. Lebih baik seperti itu daripada banyak jemaat ya, tapi tidak di dalam Tuhan. Makanya celakalah orang yang sudah mengetahui tapi tidak melakukannya. Nah ini yang jadi pertanyaan. Makanya seperti dikatakan oleh Pastor Loding tadi, bagaimana sesuai nggak dengan firman Tuhan kita lakukan? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya banyak sekarang memelintir firman Tuhan untuk melalui apa? Melalui tindakan kita, perbuatan kita. Memang firman Tuhan berkata seperti ini, tapi tindakan kita nggak seperti itu. Itu yang banyak. Memang teorinya berkata seperti ini, tapi tindakan kita, perbuatan kita nggak seperti itu. Kan bertolak belakang. Itu yang saya maksud. Makanya satukanlah penyebut dan pembilang. Satukanlah teori dengan perbuatan. Itu yang saya maksud. Amangku yang saya hormati. Ya, karena saya mengalami ini dahulu. Ya, bahkan saya ini seringkali saya mengetahui firman itu untuk apa? Menghakimi jemaat dan menakut-nakuti jemaat. Apalagi tentang perpuluhan. Kalian adalah perampok. Nah ini seakan-akan aku paling wow karena aku sudah bisa menyampaikan firman Tuhan dan menakut-nakutin jemaat. Otomatis jemaat itu memberi. Memberi. Jadi memberi itu nggak perlu dipaksa. Kalau dia mau memberikan perpuluhan, nah itu yang lebih baik. Persembahan yang luar biasa dengan sendirinya, dengan keikhlasannya. Jangan tanpa intimidasi. Jangan tanpa ada sepakat takut-takutan tentang itu. Ya sepakat memberi itu dari hati. Jemaat-jemaat juga, kalau ada, saya udah
merasakan kalau memang ada sama dia, nggak tanpa disuruh dia memberi. Benar. Iya. Disuruh dia memberi. Cuman Sepakat kita. ketika nggak ada memberi, apalagi udah lama masih masalah perpuluhan, datanglah hamba Tuhan menakut-nakuti. Saudara perampok, saudara di. Kalau jemaat itu ada pasti memberi. Ya yang namanya hati, ya hati itu kan yang membolak-balikan itu kan yang Maha Pencipta. Nggak bisa kita mengubah hati seseorang. Tidak akan pernah bisa, saudara. Dan bahkan tidak akan pernah bisa kita memaksa hati seseorang. Jadi kalau ada niatnya memberi, dia pasti memberi. Kalau udah Tuhan membuka, ya tidak akan ada yang pernah bisa menutup. Jadi kalau seseorang sudah dibuka hatinya oleh Maha Pencipta, tidak ada seorang yang bisa menutup. Kalau seseorang sudah digerakkan hatinya untuk memberi, tidak ada yang menunda-nunda. Nah, begitu. Jadi itu yang banyak sekarang, makanya dimanfaatkanlah. Ya, tapi itu oknum ya, nggak semua hamba Tuhan. Iya, Itu oknum. Kita tahu oknum. Nah, makanya oknum ini Kita tahu oknum itu. harus seperti kita inilah datang untuk mengingatkan. Cuman ketika kita ingatkan, kita jadi apa? Jadi apa? Sasaran tembak. Jadi sasaran tembak. mereka. Maka kita akan dibenci sasaran Pak Mazmur. Nah, itu belajar biasa. Begitu, Pak Mazmur. Itu hukumnya. Karena yang membenci kita itu adalah dari saudara kita sendiri. Ya, yang paham, gagal pahamnya tentang kebenaran firman Tuhan. Karena itu ada dalilnya, Matius 10 ayat 36. Itu akan digenapi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang benar, sebagai hamba-hamba yang benar. Kita akan ditantang penuh itu. Musuhmu adalah seisi rumahmu. Jadi rumah dalam apa? Dalam seiman, ya, dalam seibadah. Nah, itu yang menjadi musuh. Nah, dan itu sudah fakta, dan itu sudah digenapi di dalam Takutnya setiap begini. orang percaya. Takutnya begini Pak Ruben, takutnya begini. Karena mereka pengajarannya tidak sesuai biblika, akhirnya mereka cuma fokus di dalam perpuluhan, misalnya 1 KK 10%. Akhirnya berfokus begini, akhirnya pendeta dengan pendeta saling merebut domba. Benar. Lebih banyak lebih bagus. Ini fakta yang terjadi Pak Mazmur. Ya, iya. Memang di internal Pak Mazmur tidak seperti itu. Tetapi poinnya di sini sudahlah, terlepas dari itu semua, itu tidak masalah. Itu urusan kalian dengan Tuhan. Tetapi Iya. kita sebagai orang yang punya ajaran lurus, kita harus mengingatkan. Tugas kita hanya mengingatkan. Amin. Kalau kami di Islam itu wadzakir fa inna dzikra, tugas kamu hanya menyampaikan saja. Dia mau dengar atau tidak itu urusan dia. Benar. Karena bahaya nanti kalau kita dituntut di hadapan Tuhan. Dituntut. Nah, contohnya begini. Dituntut pasti dituntut. Contohnya begini. Pemahaman. Ini kita masuk kepada pemahaman biar poinnya itu agak cepat sedikit. Contoh pemahaman Pak Ruben. Pak Ruben ini karena dia meyakini bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia lepaskan dia punya jabatan kependetaan. Ya cek. Mati lampu saya di sini gara-gara mati lampu langsung ini. Bahaya ini. Yang penting Langsung mati lampu saya itu. Ini jangan-jangan Pak Mazmur dia ini karena penatua, makanya dia kirim Roh Kudus ke sini nih. Bahaya ini. Kabar saya cabut dulu, tidak usah. tertawa kita ya. Ini aduh. Kita continue nggak jadi terbakar lagi. Lanjut dulu. Maksudnya begini Pak Mazmur. Silakan kalian ambil itu, tetapi yang penting pengajaran itu sesuai biblika. Karena kalau saya selalu belajar dari Pak Ruben, ya, bahwa di dalam Pak Ruben ini dia meninggalkan dia punya jabatan kependetaan itu dari banyaknya perpuluhan itu hanya untuk pengajaran yang benar. Sebagaimana mengajarkan bahwa Yesus hanya utusan Tuhan, bukanlah Tuhan. Tuhan itu hanya Bapa yang di sorga. Sementara Pak Mazmur ini masih ada di ranah itu. Mungkin memakan perpuluhan atau tidak, tetapi pengajarannya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Apakah pengajaran ini benar atau tidak benar? Nah, di sini kita luruskan. Karena di sini saya punya catatan, agar biar saya bisa catat. Ini masih kosong nih, nanti saya isi. Begitu Pak, silakan Pak. Jadi jawaban saya gini, dari awal saya udah bilang, contohnya pengajaran Edis, pengajaran Mikana, tentu saya kembali saling menghargai. Tapi kalau di dapur saya sebagai Kristen Protestan HKBP, jangankan pengajaran secara
istilahnya mendalami Alkitab. Kepeleset sedikit aja pendeta langsung kita tegur, nggak bakal bisa ngomong sampai harus kembali ke jalan yang benar. Mungkin ini para Pak Perdede kan orang Batak, ini pasti paham HKBP dikit-dikit. Nah, kita juga berbahasa Batak, berbahasa Indonesia gitu loh dalam ibadah, karena udah banyak anak lahir di kota, apalagi saya kan tinggal di Jawa Barat, dekat banget ini sama Nandar. Sering mau ketemuan tapi nggak jadi. Berarti pengajaran Pak Makmur ini sudah benar bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya tentu menurut kami karena STT, kalau di kita ya tentu Yesus Tuhan. STT di Indonesia juga semua kan Tritunggal. Ini Pak Ruben. Ini Pak Ruben yang harus diluruskan. Bagaimana caranya ini Pak Ruben? Tapi kita Bukan tidak mau begitu ada caramu loh, Ding. Kalau Ding, bukan kayak gitu caramu. Bukan kan ini bukan ini kayak yang lain aja. Kayak yang lain aja bikin gitu loh, Ding. Di saat saya naik jangan, kayak yang lain aja. Bukan, Saya kan bilang maksudnya dia menghargai. bagaimana ini Pak Ruben? Maksudnya begini. Saya kan dengar, tentu dengar. beda sama Pak Ya. Pardede. Tentu ya kalau yang lain boleh lah, itu ke saya nggak usah lah. bukan mau tujuan ke Anda. Ini masalah kebenaran, bukan pembenaran. Anda tidak boleh membenarkan Anda punya diri, saya pun tidak boleh membenarkan saya punya diri, Pak Ruben juga begitu tidak boleh membenarkan sendiri. Tetapi kita kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya saya suka kata-kata Pak Ruben itu. Tidak boleh siapapun mengatur saya, cukup Tuhan yang mengatur saya. Itu Pak. Tapi saya lihat Anda ini bagaimana ya, bukan Tuhan yang mengatur kita, tapi Anda yang mengatur Tuhan. Nah ini ajaran ini yang tidak boleh. Serius Pak, ini tidak boleh. Makanya hadirnya kita itu agar satu sama lain saling mengingatkan, saling menasihati. Tugas kami hanya mengingatkan, kalian mau dengar atau tidak itu. Tapi ini tanggung jawab penuh ini Pak Ruben. Karena Pak Ruben masih di dalam internal kalian. Kalau saya kan sudah di luar jalur kan. Jadi saya ibaratnya saya itu menyampaikan di luar pagar. Tetapi Pak Ruben yang berhak menyampaikan sampai ke dalam isi rumah. Karena dia masih di dalam internal kekristenan. Beda sama saya. Jadi gini. Begitu. Karena gini karena contoh kalau saya Ding. hanya bisa membaca, tidak bisa menafsirkan. Kalau Pak Ruben bisa, apalagi pengalaman beliau sebagai pendeta. Kayak gini Pak Loding. Kayak gini Pak Loding. Nah tentu kan saya kan udah ngikutin live-nya Pak Robin ini, kalau nggak salah tadi juga waktu ketemu Karina sama yang lain ada Pak Loding. Maksud saya gini, sedangkan antara Edis sama RK sesama apologet, saya tuh udah nggak simpati sama sekali, udah nggak simpati, udah kebablasan, jadi terlalu ribut-ribut masalah gituan. Makanya kembali saya bilang saling menghargai. Tentu saling menghargai itu bukan berarti bukan nggak mau meluruskan, tapi harus saya di dapur saya dulu, di dapur saya. Jangankan jemaat-jemaat, pendeta aja kalau nggak benar lari dari Alkitabiah, kita paling HKBP itu paling aja udah. Pak Rubin ini juga harus mengakui orang Batak kok, kritis saja udah, gitu loh. Jadi kan kalau nanti kan kayak Pak Pardede kan selalu bilang saya pengikut Yesus sejati, ya terima kasih kan gitu loh, pengikut mengklaim dirinya gitu loh. Maksud saya jangan Bukan ditanya mengklaim, lagi. Pak, itu Alkitabiah Pak, Biblika itu bukan klaim, karena saya juga belajar Bibel itu. Enggak, Coba bagaimana? klaim itu. Apakah itu? Kalau dibilang Berarti Pak Ruben hanya mengklaim sendiri atau gimana Pak Ruben? Gimana? enggak, entar. Katanya Pak Ruben hanya mengklaim diri sendiri, sebagai pemahaman Pak Ruben itu benar bahwa Bukan pemahaman. mengklaim diri sendiri. Oke, itu keliru ya. Kan Pak Ruben Boleh siapa? Pak Ruben keliru, sering Pak Mas. bilang saya pengikut Yesus sejati. Itu kan klaim saya gitu loh. Tuhan yang tahu benar nggak pengikut sejati dia, jujur apa, kasih apa segala macam. Dari banyak kan kita gitu. melihat. Oh, berarti maksudnya bahasa kasarnya ragu lah sama Pak Ruben begitu, ragu lah ya. Bukan ragu. Salah lagi. Yang benar yang mana sih? Nah sekarang gini loh Pak Loding. Kalau Pak Loding bilang saya ke sekarang, saya pengikut sejati Allah gitu sesuai agamanya. Pengikut sejati itu berarti kan pasti ya Pak Loding itu kalau saya pengikut Nabi Muhammad, penyembah Allah Subhanahu wa taala. Pak Ruben pengikut Yesus, penyembah Bapa yang di sorga. Kalau Pak Mas ini kan penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Tapi kan nggak ada sejatinya Pak Loding. Kalau Pak Pardede kan saya pengikut Yesus yang sejati kan sering gitu. Tapi itu kan mengklaim, belum tentu lah hanya Tuhan lah yang tahu. Baik.
Pak Ruben pengikut Yesus Jelaskan. sejati. Berarti Pak Mazmur ini Jelaskan. sabar, Pak Ruben. Iya. Pak Ruben. Berarti Pak Mazmur ini pengikut Yesus. Ya, nggak ada suaranya, Pastor Rudi. Gimana? Oh, cek. Cek, ada suara saya? Cek. Ada, udah ada. Kadang hilang, kadang ada. Nah, oke. Berarti kalau Pak Mazmur mengatakan bahwa Pak Ruben ini pengikut Yesus yang sejati, berarti Pak Mazmur ini penyembah Yesus. Gimana? Maksudnya Masih muda? saya kan lihat Kristen ya pengikut Yesus. Jadi saya nggak ada tambah-tambah saya mengklaim diri saya. Saya itu berarti kan saya udah benar banget mengikut Yesus. Nggak mengklaim diri sendiri. Bukan mengklaim diri begini, Pak Mazmur, Pak Ruben ini kan pengikut Yesus sejati. Nah, terus Pak Mazmur ini pengikut Yesus apa penyembah Yesus? Ya Kristen tentu pengikut Yesus. Maksud saya kalau saya mengklaim diri saya pengikut Yesus sejati berarti saya udah melaksanakan semua perintahnya. Kita harus jujur, belum mampu. Berarti saya udah sempurna. Iya betul belum sempurna. Berarti Anda pengikut Yesus apa penyembah? Ya pengikut Yesus. Bukan penyembah. Ya semua ada di situ itu kalau udah mengikuti. Semua udah Pak Ruben. Berarti menurut Anda Yesus juga Tuhan, harus disembah. Ya tentu kita setiap berdoa udah langsung harus ada nama Yesus, Putra dan Roh Kudus kan gitu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus berarti udah kita sembah. Oh berarti tiga. Kan dari tadi saya bilang Tritunggal kalau saya. Kan kalau makan saya bilang saling menghargai. Kalau dalam lain kan kayak Mikane tuh. Yosua itu berbicara ke dirinya sendiri. Kan gitu kan lucu kalau bagi kami. Sabar. Berarti Pak Ruben, berarti boleh saling menghargai begitu kalau kita lihat saudara kita lagi apa begitu boleh kita dalam arti saling menghargai itu tidak boleh kita menegur atau bagaimana Pak Ruben? Coba Anda luruskan dulu. Itu Saya ini konsep. mati lampu ini. Itu ya pada intinya itu adalah konsep yang keliru. Jadi Keliru Pak, keliru itu. kekeliruan dalam satu konteks ketuhanan, kita perlu ingatkan, tapi mengingatkan bukan untuk menghakimi. Dan itu bukan kapasitas kita. Ya, sepakat. Ya. Mantap. Itu bukan kapasitas kita daripada Maha Pencipta. Tapi tugas kita mengingatkan. Supaya apa? Supaya suatu saat ketiga itu, ya, katakanlah saudara kita tidak ada lagi di dunia ini. Nanti suatu saat itu jangan dituntut daripada kita lagi. Karena sudah kita ingatkan. Masalah dia terima nggak terima itu urusannya kepada Maha Pencipta. Jadi ketika kita melihat atau mendengar suatu kekeliruan, apalagi itu dengan live, dengan spontan kita lihat, kita harus ingatkan, apapun ceritanya, apapun judulnya, ya apapun resikonya, kita harus tetap akan ingatkan itu. Maka ini yang saya bawa di dalam pengajaran kekristenan, ya. Cuman banyak sekarang itu ada yang terselubung seperti dikatakan oleh saudaraku Mazmur tadi, ya, bagaimana dapur kita, ya itulah supaya apa, dia nggak mau, seperti saya pribadi, saya mau diintrospeksi, ya khususnya nggak ada seorang hamba introspeksi oleh jemaat, nggak bakal mau. Ya, kamu tahu apa kamu yang sekalian jemaat? Sebenarnya seorang hamba Tuhan yang baik itu, yang benar itu harus dia mau diintrospeksi, ya, apa diingatkan atau ditegur oleh yang bawah. Nah, itu seorang hamba Tuhan yang baik. Ya. Jadi gini, Pak Pardede, ya gantian dulu. Maksud saya gini, benar itu Alkitabiah. Jika ada teman berbuat salah, tentu kita ingatkan, jangan didiamin. Nanti kita menanggung dosanya sendiri. Kalau kecuali diingatkan sekali, kedua kali, ketiga kali, itu bebas dari kita. Kalau ada berbuat salah, itu betul sesuai Alkitabiah. Kalau udah kita ingatkan, tapi kalau kita diamkan dia berbuat salah, kita menanggung dosanya. Harus kita ingatkan sekali, ya, sekali berarti tatap muka berdua, kedua kali kita bawa teman, ketiga kalinya tetap juga nggak mau, ya tentu kita nggak ada salah lagi, itu betul. Tapi kan gini, ini yang kita bicarakan sekarang gini, masa saya mengingatkan Pak Pardede sementara sektenya
atau keyakinannya Yesus itu bukan Tuhan, hanya utusan. Dan Pak Pardede bilang bahwa Pak Pardede itu Kristen yang sejati. Masa saya paksakan Yesus harus Tuhan? Menurut Pardede itu kan namanya berdebat. Saya kan tidak mau, kan gitu. Jadi kita saling menghargai kan, jadinya tentu kan pasti nggak terima nanti. Paulus juga kan pernah saya dengar mana percaya sama sekali surat-surat Paulus. Ya tentu saya hargai dong sektenya Pak Pardede. Kira-kira begitu tujuan saya Pak Pardede. Apa yang bilang Pardede tadi, kalau ada yang salah udah saya jawab sesuai Alkitabiah. Ya tentu 1, 2, 3 kali kita peringatin. Kalau nggak mau ya tentu bukan kita lagi yang menanggung. Kalau kita peringati 4 mata dulu, bawa teman, ketiga kali juga tetap kayak gitu, kita udah lepas, nggak menanggung dosanya. Jikalau kita tahu orang berbuat salah atau keliru, kira-kira begitu Pak Pardede. Mungkin Pak Loding udah cukup lah. Kalau saya kan, maksud saya tadi kan gitu, nggak mau ikut campur ke dapur orang, kan kira-kira begitu yang saya bicarakan. Diri saya sendiri dulu, baru kita mantapkan keluar. Karena itu masalah sekte. Udah saya bilang tadi kan, saya sendiri begitu ribut-ribut Edis sama apa namanya, sama RK, bagi saya itu udah nggak ada harganya. Begitu loh. Nggak ada harganya. Jadi ini bukan berbicara. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pastor Luling tadi, ketiga kita melihat, jadi untuk menegur kesalahan itu jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu untuk mengingatkan, karena ada ayatnya. Nah, demikian tadi kamu Muslimin di mana perdebatan itu berlangsung. Jadi bikin kita tertawa ya. Kalau sudah Kristen sama Kristen baku hantam tuh geli kita. Sama-sama tak masuk akal ya, sama-sama lucu, sama-sama imut. Jadi kita yang dengar itu gimana orang ini, perasaan apa yang mereka sampaikan tuh rasa benar gitu ya, merasa meyakinkan. Tapi kalau kita umat Islam menyimak ya dan mengkaji apa yang mereka sampaikan itu, kita bakal tertawa karena sama-sama lucu, tidak masuk akal sama sekali. Baik kamu Muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Duseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.